Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Deteksi Kondisi Tanaman, mata kuliah Deep Learning semester 7 kelas A, program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dengan anggota saya sendiri yaitu Restu Raina Rahma, Nandita Aprilia S, dan Alfi Nur Afiati. Pada kali ini kami akan memaparkan proyek akhir kami, yaitu mendeteksi kondisi tanaman yang terdiri dari 4 kelas, yaitu sehat atau health, multiple disease atau banyak penyakit, rust atau berkarat, dan scape atau berkopeng. Untuk itu, langsung saja kami ke kode programnya. Nah, untuk kode program yang di baris pertama ini yaitu untuk mengimpor modul Drive dari library Google Colab. Modul ini menyediakan fungsionalitas untuk menghubungkan dan mengelola Google Drive. Selanjutnya, setelah program dieksekusi atau di-run, folder Google Drive akan tersedia di direktori Content Drive. Ini dapat mengakses dan menyimpan file antara Google Colab dan Google Drive yang telah disediakan. Kemudian, pada baris kedua, kode program ini menggunakan beberapa modul, yaitu OS dan zip file, yaitu untuk mengekstrak atau mengunzip file zip yang digunakan di Google Colab. Program ini juga menggunakan perintah unzip untuk mengeksekusi perintah unzip langsung di Colab. Di sini saya mengekstrak isi dari file zip plain dataset zip yang terletak di direktori content drive my drive was_dl. Dan berikut ini adalah output ketika program selesai dieksekusi. Berikutnya, pada kode program baris ketiga digunakan untuk mengetahui konten atau file dan direktori yang ada di dalam direktori Plant Pathology Main dalam Google Colab. Hal ini dapat membantu dalam memvalidasi apakah proses ekstraksi zip sebelumnya telah berhasil dan untuk melihat isi dari direktori tersebut. Dan ini adalah outputnya ketika program telah dieksekusi. Dan di sini bisa dilihat di dalam direktori tersebut terdapat beberapa folder dan file, yaitu Plant Pictures, Readme, Training.py, Train Test Preparation, and Fish.py. Pada kode program selanjutnya berfungsi untuk menyalin seluruh direktori Plant Pathology Main beserta isinya dari pet content ke direktori content drive my drive was_dl untuk menjaga struktur dan atribut file. Hal ini berguna jika ingin menyimpan salinan direktori dan isinya di Google Drive untuk penggunaan atau cadangan yang lebih lanjut. Dan berikut ini adalah hasil outputnya ketika selesai dieksekusi. Pada program selanjutnya berfungsi untuk merujuk ke direktori training dan validation untuk setiap kategori penyakit tanaman yang berguna saat membangun model agar dapat mendeteksi atau mengklasifikasikan gambar tanaman berdasarkan kondisi kesehatannya. Nah, berikut ini adalah base dir, yaitu merupakan pet dari proyek kami yang berisi data gambar tanaman untuk training dan validation. Kemudian ada train dir dan validation dir. Masing-masing ini merupakan pet ke direktori training dan validation untuk dalam proyek kami. Kemudian direktori pelatihan atau train dibagi berdasarkan kategori penyakit tanaman seperti healthy, multiple disease, rust, dan scape. Kemudian direktori validation juga dibagi berdasarkan kategori yang sama seperti healthy, multiple disease, rust, dan scape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nur Afiati. Di sini saya akan menjelaskan baris program berikutnya. Pada train healthy app names, list dir, train healthy dir di sini berfungsi untuk membuat daftar list atau nama file dalam direktori train healthy dir yang merupakan direktori untuk sampel yang tergolong sebagai sehat atau tidak terkena penyakit. Selanjutnya, train healthy app name sort di sini berfungsi untuk mengurutkan nama file dalam daftar. Terus
ada print train healthy app names. Titik 210 di sini berfungsi untuk menampilkan 10 nama file pertama dari daftar yang telah diurutkan. Selanjutnya, train multiple disease app names di sini berfungsi sebagai direktori untuk sampel dengan penyakit ganda. Train multiple disease app name sort di sini berfungsi untuk direktori sampel dengan penyakit karat. Selanjutnya, print train multiple disease app name titik 210 di sini berfungsi untuk menampilkan direktori untuk sampel dengan penyakit SCAD. Selanjutnya, train trace app names di sini berfungsi untuk membuat daftar list nama file dalam direktori train rusdir yang berisi sampel gambar dengan penyakit karat. Selanjutnya, train trace app name sort di sini berfungsi untuk mengurutkan nama file dalam daftar train trace secara berurutan. Selanjutnya, ada print train trace app name titik 210 di sini berfungsi untuk menampilkan 10 nama file pertama dari daftar yang telah diurutkan. Ini memberikan gambaran awal tentang file gambar yang terkandung di dalam direktori tersebut. Selanjutnya ada Trainscape app names. Di sini berfungsi untuk membuat nama file dalam direktori train yang merupakan direktori untuk sampel yang terkena penyakit SCAD. Selanjutnya ada Trainscape app name sort. Di sini berfungsi untuk mengumpulkan nama file dalam daftar Trainscape app name secara alfabet. Selanjutnya ada print Trainscape app name titik 210 di sini berfungsi untuk menampilkan 10 nama file pertama dari daftar yang telah diurutkan. Baris selanjutnya di sini ada print total training healthy image yang berfungsi untuk menampilkan jumlah total gambar dalam kategori sehat pada data tersebut. Selanjutnya, print total training multiple disease image di sini berfungsi untuk menampilkan jumlah total gambar dalam kategori penyakit ganda. Selanjutnya ada print total training race image. Di sini berfungsi untuk menampilkan jumlah total gambar dalam kategori karat. Selanjutnya di sini ada print total training scope image berfungsi untuk menampilkan jumlah total gambar dalam kategori scope. Selanjutnya ada print total validation healthy image. Di sini berfungsi untuk menampilkan jumlah total gambar dalam kategori sehat. Selanjutnya ada print total validation multiple disease image. Di sini berfungsi untuk menampilkan jumlah total gambar dalam kategori penyakit ganda pada data yang telah divalidasi. Selanjutnya di sini ada print total validation trace image berfungsi untuk menampilkan jumlah total gambar dalam kategori karat pada data validasi. Selanjutnya ada print total validation scope image. Di sini berfungsi untuk menampilkan jumlah total gambar dalam kategori scope pada data validasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan baris berikutnya. Pada Matplotlib inline di sini berfungsi untuk menyimpan notebook. Selanjutnya import Matplotlib pplot splt di sini berfungsi untuk mengimpor modul Matplotlib pplot sebagai PLT yang menyediakan fungsi-fungsi untuk membuat plot dan visualisasi data. Selanjutnya import Matplotlib image as mpimage di sini berfungsi untuk mengimpor modul Matplotlib image sebagai mpimage yang menyediakan fungsi-fungsi untuk membaca dan menampilkan gambar. Pada line berikutnya
Di sini ada parameters for our graph. Will output image in 4x4 configuration. Di sini berfungsi untuk menetapkan parameter sebagai tata letak visualisasi dengan 4 baris dan 6 kolom. Selanjutnya, index for iterating over image. Di sini berfungsi untuk menetapkan indeks awal untuk iterasi melalui gambar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan baris berikutnya, yaitu import cost, import matplotlib plot SPLT, import matplotlib image SMP image. Di sini berfungsi untuk mengimpor modul matplotlib plot and image sebagai PLT dan MP image yang berfungsi untuk menyediakan dan membuat plot, visualisasi data, dan membaca dan menampilkan gambar. Selanjutnya, di sini ada define the number of column and rows for subplot. Di sini berfungsi untuk menetapkan jumlah kolom dan baris. Untuk each subplot ada 4 kolom dan 8 baris dalam tata letak ini. Selanjutnya, setup matplotlib pick and size it to fit 4x8 pix. Di sini berfungsi untuk mengambil objek gambar atau figur dari modul matplotlib plot dan menyimpannya dalam variabel v. Di sini selanjutnya pick set size inches berfungsi untuk menetapkan ukuran gambar atau figur dengan memperbesar dimensi panjang dan lebar sejauh 4 kali jumlah kolom dan baris. Selanjutnya ada image page, next healthy fix plus next multiple disease fix plus next raspi and next cap fix. Di sini berfungsi untuk menggabungkan daftar pet gambar dari keempat kategori, yaitu sehat, penyakit ganda, karat, dan scrap. Selanjutnya ada plain image page, lebih dari n rows atau n columns. Di sini ada print, add not enough image dan image page for n rows, n columns, dan subplot. Di sini berfungsi untuk menampilkan pesan jika jumlah gambar melebihi atau kurang dari ukuran grid subplot yang telah ditentukan. Selanjutnya, di sini ada for I image page in enumerate image page. Di sini berfungsi untuk melakukan iterasi melalui daftar pet gambar. Selanjutnya ada setup subplot indices start at 1. Di sini berfungsi untuk membuat subplot pada posisi tertentu dalam grid berdasarkan indeks iterasi. Selanjutnya ada SPAxis of don't show axis or grid lines. Di sini berfungsi untuk menampilkan tampilan aktif sumbu eksis pada subplot sehingga tidak menampilkan garis-garis sumbu atau grid lines. Selanjutnya ada image, MP image, image, image pet. Di sini berfungsi untuk membaca gambar dari pet yang diberikan menggunakan MP image dan menyimpannya dalam variabel image. PLT show di sini berfungsi untuk menampilkan keseluruhan grid subplot yang berisi gambar-gambar yang telah dimuat. Berikut gambar-gambar yang telah dimuat. Perkenalkan, nama saya Nandita Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan baris program berikutnya. Pada from TensorFlow Keras import layers models, di sini fungsinya yaitu untuk mengimpor modul yang diperlukan, yaitu layers dan models dari library TensorFlow Keras. Selanjutnya terdapat model.
sama dengan model sekuensial, yaitu yang dimana fungsinya untuk membuat model sekuensial yang merupakan susunan linear dari lapisan-lapisan. Selanjutnya di sini terdapat model add layers convert 2D yang dimana fungsinya ini untuk menambahkan lapisan konvolusi dengan 16 filter, lalu ukuran kernelnya 3 dan 3. Selanjutnya itu fungsi aktivasi relu dan bentuk input 150, 150 dan 3. Selanjutnya terdapat juga model add layers max pooling 2D yang dimana di sini fungsinya untuk menambahkan lapisan max pooling dengan ukuran pool 2 dan 2. Selanjutnya terdapat juga model add layers convolutional 2D yang dimana di sini fungsinya yaitu menambahkan lapisan konvolusi lain, tapi di sini menggunakan 32 filter dan ukuran kernel 3 dan 3. Selanjutnya seperti yang dilakukan sebelumnya, yaitu untuk menambahkan lapisan max pooling lainnya dengan filter dan ukuran kernel lalu ukuran pool yang berbeda-beda. Yang selanjutnya di sini terdapat model compile optimizer Adam loss binary cross entropy matrix yang dimana fungsinya ini yaitu untuk mengompilasi model dengan pengaturan spesifik untuk pelatihan menggunakan pengoptimal Adam yang dimana fungsi kerugian binary cross entropy cocok untuk klasifikasi biner dan akurasi sebagai metrik evaluasi. Sebagai simpulnya, kode ini mendefinisikan jaringan saraf konvolusional CNN sederhana untuk klasifikasi gambar menggunakan API keras dari TensorFlow. Jadi jaringan ini terdiri dari lapisan-lapisan konvolusi, lapisan max pooling, lapisan meratakan, lalu ada juga lapisan yang terhubung penuh dengan lapisan output untuk klasifikasi biner. Jadi model tersebut dikompilasi dengan pengaturan khusus untuk di training. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan baris program berikutnya. Terdapat baris program yang berisikan from TensorFlow Keras Pre-Processing Image, Import Image Data Generator, yang dimana di sini baris program ini berfungsi untuk mengimpor modul Image Data Generator dari library TensorFlow Keras untuk augmentasi dan pre-processing gambar. Selanjutnya terdapat baris program Train Data Gen sama dengan Image Data Generator Rescale 1/255 yang dimana fungsinya untuk membuat objek generator data gambar untuk pelatihan dengan melakukan descaling atau perubahan skala gambar sebesar 1/255. Yang selanjutnya terdapat file underscore data gen sama dengan image data generator di scale 1/255. Fungsinya juga membuat objek generator data gambar untuk validasi dengan melakukan rescaling gambar seperti sebelumnya, yaitu sebesar 1/255. Nah, pada yang selanjutnya di sini juga terdapat train generator sama dengan train data gen, flow from directory, train directory, target size-nya 150 dan 150, lalu batch size-nya 20, class modenya binary. Di sini fungsinya untuk menghasilkan generator untuk data pelatihan dari directory train underscore dir. Lalu nantinya gambar akan diubah ukurannya menjadi 150 kali 150. Kemudian diproses dalam batch berukuran 20 dan menggunakan mode klasifikasi biner. Yang selanjutnya terdapat validation generator. Nah, di sini ini fungsinya yaitu menghasilkan generator untuk data validasi dari directory validation dir dengan gambar yang nantinya akan diubah ukurannya menjadi 150 kali 150. Kemudian nantinya diproses dalam batch berukuran 20 dan menggunakan mode klasifikasi biner. Nah, ini seperti pada baris program yang sebelumnya. Jadi, kode ini nantinya akan digunakan untuk mempersiapkan generator data gambar untuk pelatihan dan validasi. Jadi, ini termasuk melakukan augmentasi juga dan preprocessing pada gambar. Generator ini kemudian nantinya dapat digunakan untuk mengalirkan data dalam batch ke model jaringan saraf konvolusional pada tahap pelatihan dan evaluasi. Untuk baris selanjutnya yaitu terdapat
kode program berisi history model fit generator, di mana pada baris ini kita akan memulai proses pelatihan model menggunakan metode fit generator. Nah, selanjutnya train generator yang di sini digunakan generator data pelatihan yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya terdapat baris program step per epoch 5, di mana di sini fungsinya yaitu untuk menentukan jumlah langkah yang akan dijalankan dalam setiap epoch pelatihan. Dalam hal ini setiap epoch nanti akan memiliki 5 langkah, karena di sini kita menggunakan epochnya yaitu 5, di mana setiap langkah nantinya memproses batch gambar dari generator pelatihan. Nah, selanjutnya di sini terdapat epoch 15. Di sini juga fungsinya yaitu untuk menentukan jumlah epoch pelatihan, yaitu sebanyak 15 kali iterasi melalui seluruh dataset pelatihan. Yang selanjutnya terdapat validation data, validation generator, yaitu di sini menggunakan baris program ini, yaitu fungsinya untuk generator data validasi yang telah disiapkan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu validation steps 25, fungsinya yaitu untuk menentukan jumlah langkah yang akan nantinya dijalankan dalam setiap epoch validasi. Jadi dalam hal ini setiap epoch validasi akan memiliki 25 langkah, di mana setiap langkahnya memproses batch gambar dari generator validasi. Selanjutnya terdapat juga verbose dengan nilai 2, yaitu untuk menentukan tingkat keberlanjutan atau verbosity selama pelatihan. Jadi pada nilai 2 nanti akan menampilkan informasi lebih rinci selama pelatihan, seperti jumlah epoch, langkah, dan metrik evaluasi. Di sini kode ini menggunakan metode fit generator, yaitu untuk melatih model menggunakan data yang dihasilkan oleh generator. Kemudian nanti proses pelatihannya dilakukan selama 15 epoch dengan informasi validasi yang diperoleh dari generator validasi. Lalu nantinya hasil pelatihan akan disimpan dalam variabel history untuk analisis lebih lanjut. Yang selanjutnya di sini terdapat baris kode program akurasi history, yang dimana fungsinya untuk mengambil daftar hasil akurasi pada data pelatihan setiap epoch dari objek history. Selanjutnya di sini ada file akurasi history. Baris kode program ini fungsinya untuk mengambil daftar hasil akurasi pada data validasi setiap epoch dari objek history. Selanjutnya terdapat baris kode program loss history. Di sini fungsinya yaitu mengambil daftar hasil loss pada data pelatihan setiap epoch dari objek history. Kemudian di sini yang selanjutnya terdapat baris program file underscore loss history, yaitu fungsinya untuk mengambil daftar hasil loss pada data validasi yang setiap epoch dari objek history. Selanjutnya epoch dengan range akurasi membuat, yaitu fungsinya untuk membuat rentang nilai dari 0 hingga jumlah epoch, atau bisa disebut juga panjang daftar akurasi atau loss. Di sini terdapat juga PLT plot, epoch akurasi. Di sini kita akan membuat plot untuk menampilkan akurasi pelatihan pada setiap epoch. Selanjutnya ada PLT title, training, yang isinya training and validation akurasi. Ini itu kita menambahkan judul ke plot yang menunjukkan akurasi pelatihan dan validasi. Lalu selanjutnya ada PLT figure. Di sini fungsinya untuk membuat gambar baru untuk plot selanjutnya atau loss. Selanjutnya PLT plot epoch, loss, yaitu untuk membuat plot untuk menampilkan loss pelatihan pada setiap epoch. Nah, selanjutnya di sini kita menambahkan judul lagi ke plot yang menunjukkan loss pelatihan dan validasi. Jadi kode program yang baris pada bagian ini bertujuan untuk memvisualisasikan hasil pelatihan model dengan menampilkan grafik akurasi dan loss pada setiap epoch. Bisa dilihat hasilnya seperti di bawah ini, hasil runningnya. Yang selanjutnya terdapat di sini bagian baris kode program akhir, di mana isinya ada import NumPy SNP, yang dimana fungsinya itu untuk mengimpor modul NumPy sebagai divariabelkan NP untuk memanipulasi array. Selanjutnya import matplotlib pyplot
SPLT, yaitu fungsinya untuk mengimpor modul Matplotlib Pipelette sebagai PLT untuk visualisasi data. Selanjutnya di sini terdapat From TensorFlow Keras Preprocessing Image Import Image Data Generator, yang dimana fungsinya yaitu mengimpor modul image data generator dari TensorFlow Keras untuk augmentasi data dan preprocessing gambar. Selanjutnya baris program ini From TensorFlow Keras Preprocessing Import Image, fungsinya untuk mengimpor modul image dari TensorFlow Keras untuk pemrosesan gambar. Yang selanjutnya ada From TensorFlow Keras Application Import Mobile Net V2, mengimpor, yaitu fungsinya untuk mengimpor model pre-trained Mobile Net V2 dari TensorFlow Keras. Selanjutnya di sini terdapat Import Dense Global Average Pooling 2D, di mana di sini kita menggunakan hal ini untuk mengimpor beberapa jenis lapisan neural network seperti lapisan dense dan global average pooling 2D dari TensorFlow Keras. Selanjutnya terdapat From TensorFlow Keras Model Import Model untuk fungsinya untuk mengimpor model dari TensorFlow Keras untuk membuat model. Nah, di sini terdapat From Pure Import Image, fungsinya yaitu untuk mengimpor modul image dari pustaka Pillow untuk manipulasi gambar. Selanjutnya terdapat Base_Model. Nah, baris program ini fungsinya untuk memuat model Mobile Net V2 yang telah diteliti sebelumnya dari TensorFlow Keras dari TensorFlow Hub untuk mengecualikan lapisan atas dan menentukan ukuran input gambarnya sebesar 150 x 150 pixel. Selanjutnya terdapat baris program X sama dengan base model output. Fungsinya ini untuk mengambil output dari base model. Selanjutnya di sini terdapat juga X Global Average Pooling 2D, fungsinya untuk menambahkan lapisan Global Average Pooling 2D untuk meratakan output menjadi satu dimensi. Selanjutnya yaitu ada baris program sama seperti sebelumnya, yaitu fungsinya untuk menambahkan lapisan dense dengan relu dengan fungsi aktivasi relu dengan 1024 neuron. Nah, terdapat selanjutnya prediction, baris program prediction dense 4 activation softmax, yaitu fungsinya untuk menambahkan lapisan output dengan 4 neuron sesuai dengan jumlah kategori kelas dan fungsi aktivasi softmax. Selanjutnya terdapat baris program yang selanjutnya, yaitu di sini membuat model akhir dengan input dari base model dan output dari lapisan prediksi yang baru ditambahkan. Nah, selanjutnya di sini terdapat for layer in base_model layer trainable dengan aktivasi false, yaitu fungsinya untuk membukukan freeze lapisan-lapisan dari base model untuk mencegah pembelajaran ulang selama pelatihan. Yang selanjutnya terdapat baris program model compile optimizer Adam. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini fungsi ini untuk mengompilasi model dengan optimizer Adam dengan fungsi loss categorical, cross entropy, dan metrik akurasi. Nah, terdapat juga Train Data Gen Image Data Generator yang digunakan untuk membuat generator data pelatihan dengan augmentasi seperti rescaling yang sebesar 1:255. Selanjutnya share dengan range 0,2, selanjutnya zoom dengan range 0,2, dan horizontal flip. Nah, selanjutnya terdapat validation data gen, sama seperti sebelumnya, yaitu membuat generator data validasi hanya dengan rescaling sebesar 1:255. Nah, selanjutnya seperti selanjutnya, di sini membuat generator untuk data pelatihan dari directory pelatihan dengan target ukuran gambar 150 x 150 dengan batch size-nya yaitu 32 dan mode klasifikasi kategorikal. Nah, selanjutnya validation generator untuk membuat generator untuk data validasi dari directory validasi dengan konfigurasi serupa seperti pada generator pelatihan. Nah, di sini terdapat baris program model fit,
Dan selanjutnya ke bawah yaitu untuk melatih model dengan data yang dihasilkan oleh generator pelatihan dan validasi selama 5 epoch. Yang selanjutnya dev predict _n _display model image path. Fungsinya di sini untuk mendefinisikan fungsi untuk memprediksi dan menampilkan gambar. Nah, image load ini memuat gambar dengan ukuran target 150 x 150 pixel. Selanjutnya image array di sini digunakan untuk mengonversi gambar menjadi array NumPy. Selanjutnya image array expand untuk menambahkan dimensi tambahan untuk membuat batch. Selanjutnya image array dengan 255 untuk normalisasi nilai pixel. Selanjutnya prediction dengan model predict. Fungsinya untuk melakukan prediksi menggunakan model. Predicted index baris program ini digunakan untuk mendapatkan indeks kategori prediksi tertinggi. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan gambar dengan PLT image show. Selanjutnya dan menyembunyikan sumbu dengan PLT axis. Nah, kode berikutnya di sini selanjutnya untuk menentukan label prediksi berdasarkan indeks dan menampilkan gambar dengan label tersebut. Selanjutnya di sini terdapat baris program yang akhir sekali untuk melakukan loop pada daftar path gambar untuk memprediksi dan menampilkan hasilnya. Di sini kita mulai testing dataset yang telah dilatih sebelumnya. Nah, setelah kita running kode program yang paling akhir tersebut, di sini kita telah menghasilkan prediksi pada bagian tanaman. Yang pertama yaitu healthy, bisa dilihat gambarnya yaitu sehat. Lalu di sini prediksi untuk tanaman tumbuhan yang berkarat seperti ini, dan tumbuhan yang kotor atau berkeropeng seperti ini hasilnya.